Kota Wandira, cerita kota gaib berlapis emas. Wandira merupakan salah satu kisah kota gaib berlapis emas yang berkembang di Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, nama Wandira sudah akrab di telinga meski menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Nama Wandira berasal dari kata ngata Untira yang berarti kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Sementara itu, suku Toraja kuno menyebutnya Towendira. Menurut beberapa cerita, saat masuk dalam dunia Wandira, Anda akan berada dalam hutan lebat di pegunungan yang terletak antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Kehadiran kota gaib tersebut kabarnya berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda, di mana keberadaannya ditandai adanya jembatan buatan Belanda. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wandira dikomandoi oleh Yusuf Raja Tiangso. Adapun pengerjaan jembatan diresmikan oleh De Graaf selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 19 September 1927. Hal itu diketahui berdasarkan catatan dokumen Onder Afdeling Palu yang menunjukkan jembatan kayu di Wandira dikerjakan oleh pekerja Tionghoa pada 1933. Tidak ada karya ilmiah maupun sumber terverifikasi lainnya yang dapat menceritakan mengenai Wandira ini. Namun, jika ditelusuri dalam peta, Wandira sebenarnya hanya daerah berhutan lebat. Daerah ini dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih, berbentuk besar, cenderung lurus dan menjulang sangat tinggi. Cerita mengenai keberadaan kota Wandira hanya berkembang dari generasi ke generasi, hingga konon tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon tersebut. Di antara kesenyapan hutan, terdapat jembatan yang tidak seberapa panjang, persis setelah jembatan berikut jurang dan ngarai tajam. Disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wandira. Warna kuning diidentikan sebagai warna emas, sesuai dengan istana jin di kota Wandira. Seperti hal namanya, tempat ini merupakan kota gaib, lantaran tidak semua orang bisa melihatnya, bahkan mengunjunginya. Hanya orang-orang yang diberikan kemampuan lebih yang mampu menembus kota ini, atau beberapa sedang sial seperti tersesat. Kawasan Wandira memang dikenal sebagai tempat paling angker bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia. Banyak kisah misteri dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat yakin akan keberadaan kota Wandira ini. Misalnya saja, cerita tentang seseorang yang memesan mobil BMW i series warna kuning dengan memberikan alamat Wandira. Hebohnya, orang yang memesan mobil mewah itu adalah seorang pria tua tanpa ada keanehan sama sekali, menurut sales promotion perusahaan tersebut. Tetapi setelah mobil itu diantar, ternyata tempat yang mereka datangi adalah hutan lebat. Banyak juga warga sekitar Wandira yang percaya bila melewati daerah tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar perjalanan lancar. Sementara itu, warga setempat meyakini jembatan Wandira adalah pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Selain itu, ada tugu kuning yang dipercaya sebagai penanda awal gerbang menuju kota gaib ini. Negeri jin yang dipercaya penghuninya sering keluar dunianya dan masuk dalam kehidupan manusia. Di balik segala misteri dan keangkeran kisah kota Wandira ini, ternyata banyak juga cerita yang menakjubkan digambarkan oleh orang yang pernah ke tempat itu. Wandira merupakan kota modern dengan peradaban luar biasa. Banyak masyarakat yang percaya bahwa Wandira merupakan kota Atlantis yang hilang. Pasalnya, beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus melihat kota ini terdiri dari bangunan-bangunan yang berlapis emas. Dalam cerpen kota-kota gaib yang ditulis Rodel Tanjung Banua,
Misalnya, mendeskripsikan Uwantira atau Wantira sebagai kota gaib yang bahkan dapat mengubah kepribadian seseorang 180 derajat. Dari segi bangunan, gedung-gedungnya penuh dengan warna keemasan. Selain bangunannya yang aneh, ciri-ciri fisik dari orang Wantira sebenarnya hampir sama dengan orang normal. Hanya saja warga Wantira tidak punya garis pemisah di atas tengah bibir. Selain itu, masyarakat di ibu kota gaib ini selalu menggunakan pakaian warna kuning. Beberapa kali orang Wantira keluar dari kotanya untuk berbelanja ke pasar tradisional, tetapi oleh masyarakat, orang-orang Wantira ini dibiarkan dan tidak ada yang berani mengganggu. Selain itu, nama Wantira atau Uwantira yang dipercaya sebagai kota gaib super megah di Sulawesi Tengah ini sudah bukan hal asing lagi. Sudah banyak cerita misterius tentang kota gaib modern ini. Kota Wantira ini diambil dari kata Uwantira yang artinya kota tidak kasat mata alias tidak terlihat. Kata tersebut diserap dari Uwantira, kata dalam bahasa suku Kaili yang memiliki arti air berwarna merah. Suku Kaili adalah salah satu suku di Sulawesi Tengah. Mereka mendiami Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Sementara Wantira berada di kawasan pegunungan antara Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Pengalaman mengunjungi kota gaib itu dituturkan produser program Jejak-Jejak Misterius, Haji Ali Tabe. Ali mengaku tertarik untuk memfilmkan kota gaib tersebut lantaran sering mendengar kisah gaib Wantira. Salah satunya adalah kisah pemesanan mobil mewah. Menurut cerita, ada orang datang ke dealer mobil mewah di Jakarta memesan mobil mewah. Mereka kasih kartu nama, minta dikirim ke alamat tersebut. Kemudian mobil dikirim ke alamat tersebut. Menurut perasaan para pengantar, mereka masuk ke kota yang super megah. Tapi begitu mobil sudah diantar dan mereka hendak pulang, mereka kaget karena mereka keluar dari hutan. Bebernya, menurut kisah orang-orang yang pernah diajak ke sana, Wantira merupakan kota yang sangat megah dengan dominasi warna kuning. Karena itulah dia tertarik untuk memfilmkan kota gaib itu. Untuk itu, pihaknya meminta bantuan kepada dukun atau sesepuh yang bisa membawa rombongan ke kota gaib itu. Setelah hari H, rombongan pun diajak masuk ke wilayah yang diduga menjadi pusat kota Wantira. Awalnya, rombongan menempuh perjalanan melintasi kawasan hutan dan sungai kering. Setelah sang dukun meminta izin dan diizinkan masuk, barulah rombongan bisa masuk ke kota gaib tersebut. Setelah selesai, semuanya bisa masuk. Saya ketika masuk itu, dari jauh sudah kelihatan gemerlap kota. Sebelum masuk ke kotanya, kami melewati jembatan berwarna keemasan. Terus lampu-lampu, kalau di kita ada tiangnya, di sana tanpa tiang atau pengambang. Kota besarnya itu ada satu jalan raya yang gak ada belokannya. Lurus begitu, gak ada blok kanan dan blok kiri. Ada dua kelompok berbeda, tapi semuanya ramah, beber Ali Tabe.